tiga. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awjaba alaina lisyami fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajid Saudara sekalian, jamaah salat subuh as-shaimin fi syahri Ramadan rahimakumullah. Jamaah sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang penuh dengan rahmat setelah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihir nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami kembali setelah kami matinya, dan kepadanya lah kami akan kembali. Maka mudah-mudahan dengan kita dibangkitkan oleh Allah kembali, insyaallah kita bertekad, kita berjanji kepada diri kita di hadapan Allah untuk menjadi hambanya yang lebih baik lagi, dan hambanya yang lebih mencintai lagi rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya Pak, rumah Allah itu apa namanya Pak di alam dunia ini? Apa Pak? Baitullah. Ulangin lagi ya. Rumah Allah itu apa Pak namanya Pak? Masjid. Rumah Allah itu namanya apa Pak? Iya, kompak banget sih. Serius Pak nih, serius. Rumah Allah itu namanya di bumi adalah Bait. Orang kencang Pak. Baitullah. Kalau misalkan rumah Allah namanya masjid, betul apa salah? Boleh nih, saya akan luruskan Pak, saya akan benarkan Pak. Ini Pak, yang namanya rumah Allah yaitu Baitullah. No, yang di Mekah Pak. Ono namanya Baitullah, namanya rumah Allah. Maka kita berduyun-duyun menuju rumahnya. Orang yang datang kepadanya namanya duyufullah atau duyufur rahman. Sekarang saya mau tanya, ada enggak orang yang datang ke masjid disebut duyufullah? Ada apa kagak? Ada apa orang? Jawab ini, jangan pura-pura khusyuk dan ngantuk, saya tahu ini.
Wih, ngantuk apa khusus ente? Khusus. Orang yakin saya. Ini namanya masjid. Tapi kalau yang di sono namanya di Baitullah dikelilingi masjid, namanya Masjidil Haram. Paham Pak? Saya sini paham Pak? Wih, paham gak nih? Paham ya? Itu. Jangan sampai kalah sama RW ente. Nah, RW aja paham tuh, senyumnya udah menunjukkan kefahaman. Jamaah sekalian yang berbahagia, saya tanya begitu supaya kita lebih sedikit fokus kepada tema yang disampaikan tadi oleh Pak Haji Hatman. Judulnya tadi adalah apa ya? Ya, membangun kebersamaan untuk kemakmuran masjid. Nah, orang kita nyebutnya biasanya makmurkan masjid gitu ya. Nah, kalau sebenarnya kalimat yang pasnya ada memakmurkan masjid. Kata memakmurkan masjid itu bahasa Arab yang sudah dipakai di dalam bahasa Indonesia. Maka kata memakmurkan itu maksudnya adalah dia memanjangkan kehidupannya, itu namanya makmur. Kalau misalkan masjid ini selepas Bapak agak ada masih berjalan kegiatan, itu namanya masjid yang makmur. Tapi kalau masjid ini Bapak nggak ada, itu sepi, itu namanya masjid kagak makmur. Misalkan ketuanya ini Pak Asep ya, ini ketua Asep nih, Pak Asepnya nggak ada, masjidnya sepi, itu berarti masjid kagak makmur. Tapi kalau Pak Asep ada makmur, Pak Asep kagak ada juga makmur, itu namanya masjid yang disebut masjid yang sudah makmur. Maka ayatnya di dalam surah At-Taubah, innama ya'muru masajidallahi man amana ila akhiril ayat. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid itu dikasih taksis, dikasih pengkhususan, yaitu mereka yang memiliki iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Ini orang-orang yang di masjid ini berarti orang-orang yang beriman ini semuanya. Ente beriman apa enggak? Beriman. Jawabnya kencang, enggak jawab, enggak beriman ente, enggak pasti. Ente beriman apa enggak? Beriman apa enggak? Beriman sama Allah apa enggak? Di tanggal muda beriman sama Allah apa enggak? Di tengah bulan beriman sama Allah apa enggak? Di akhir bulan beriman sama Allah apa enggak? Duit di dompet tinggal sedikit beriman apa enggak? Suka ngomong begini enggak? Aduh, duit tinggal dikit nih, besok makan apa? Itu ucapan orang beriman apa ucapan orang kafir? Orang kafir. Ente suka ngomong begitu apa enggak? Enggak. Yakin? Orang THR aja kadang-kadang THR belum turun, lebaran gimana nih? Masya Allah, ucapan kita kadang-kadang gak sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita Pak. Sama seperti masjid, kita katanya pengen memakmurkan masjid, tetapi ke masjid cuma seminggu sekali. Ada gak orang yang begitu Pak? Katanya ngaku cinta sama masjid, tapi ke masjid kalau ada pentingnya doang. Ada gak orang begitu Pak? Aku cinta sama masjid, tapi ada kotoran di masjid, nyuruh merbot bersihin. Astagfirullahaladzim. Padahal itu ladang dia Pak. Ketemu tai ayam di masjid, dia yang ngebersihin. Itu yang paling bagus. Ketemu spekter mati, dia yang betulin. Ya kalau ahlinya mah enggak, kalau jangan bukan ahlinya betulin spekter, hancur bagian. Masya Allah. Jamaah sekalian yang berbahagia, sampai di mana saya tadi Pak? Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in ila yaumil qiyamah.
Mudah-mudahan pada hari kiamat kita mendapatkan syafa'atul umma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Jamaah sekalian, saya ketika ingat masjid, ingat satu kitab namanya Fiqhus Sunnah. Di sini dibaca nggak kitab itu? Bagi dibaca nggak kitab itu di sini? Nggak ada ya. Berarti saya baca perdana ya. Kitab itu dikarang oleh Syekh Sayyid Sabiq. Beliau ini ulama yang moderat, Pak. Beliau menggabungkan antara pemahaman tradisional dengan pemahaman modern, sehingga beliau itu menulis fikihnya dengan sangat-sangat mudah kita memahaminya, karena teks demi teks itu dijelaskan secara gamblang, Pak, dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, kita sekarang bicara tentang masjid. Di dalam kitab itu terdapat bab yang namanya al-masajid. Apa, Pak? Masajid itu jamak, mufradnya adalah masjid. Masjid adalah isim makan dari kata sajada yasjudu sajdan, fahuwa sajidun, walaka masjudun, usjud la tasjud, masjadun misjadun. Sampai di sini paham, Pak? Oke. Itulah bentukan kata di dalam perubahan kata demi kata pada bahasa Arab. Lalu di mana itu ketemu masjidnya? Tadi begitu banyak kata, nggak ada kalimat masjid. Ternyata kata masjid di dalam bahasa Arab itu mengalami peleraian. Harusnya Bapak ditulis di depan sana, tulisannya bukan masjid tetapi masjad, karena isim makan dari kata sajadah. Itu wazannya ini, Pak, wazannya fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun maf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Itu wazannya, wazan fa'ala. Ini kita belajar apa sih pagi-pagi ini ya? Sorokan. Kalau nahwu itu bicara harokat, bicara i'rab, perubahan akhir kata. Contohnya ya Rasulullah, kenapa dibaca ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah? Kenapa? Karena ada i'rabnya. Ya Rasulullah itu jumlah idhofah, mudhaf dan mudhafun ilaihi. Mudhafnya didahului oleh harfun nida, maka harfun nida menasabkan jumlah mudhaf, maka dibaca ya Rasulullah. Paham, Pak, sampai sini? Paham. Cepat, biar cepat maksudnya. Jamaah sekalian yang berbahagia. Jadi itulah, Pak, kurang lebih begitu. Maka Bapak udah nyerah, Pak, masa lupa. Maka ketika kita nggak nemuin kata masjid di dalam kalimat masjad, itulah orang Arab, bahasa Arabnya. Maka orang Arab nyebut masjid diganti jadi masjid. Kita nggak boleh nyebut masjid menjadi masjid, nggak boleh, Pak. Kita harus ikutin orang Arab. Orang Arab nyebut masjid, ya kita masjid, nggak mungkin masjid, karena nggak sesuai dengan kebiasaan di sana. Orang Quran aja bilang Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Ini ngomong-ngomong Masjid Aqsa, saya jadi ini, Pak, jadi pengen sebenarnya ngebahas Masjid Aqsa, Pak. Masya Allah.
Hari ini, sekarang ini, detik ini, bulan ini, saudara kita yang ada di Palestina, saudara kita yang ada di Al-Aqsa, mereka dijajah oleh laknatullahu alaihi, yaitu Israel alaihi, Israel laknatullahu alaihi. Sekarang saya mau tanya Bapak, kita ngomongin masjid, tapi masjid suci kedua kita di sana sekarang sedang dijajah. Saya mau tanya, Bapak cinta nggak sama Masjid Al-Aqsa? Cinta nggak sama Masjid Al-Aqsa? Kalau misalkan Masjid Al-Aqsa dibiarkan oleh penduduk Palestina, maka kita nggak akan pernah memiliki lagi Masjid Al-Aqsa. Mereka lah yang berjuang dengan harta, dengan nyawa yang mereka korbankan. Anak-anak mereka, bapak-bapak mereka, istri-istri mereka sudah berkorban untuk menjaga masjid kedua suci untuk umat Islam. Makanya sekarang Pak, kita minimal doain. Kadang-kadang ada beda pendapat gara-gara sepak bola. Tuh kan, Pak Gubernur juga apa yang dibelain Palestina. Nah, pelatihnya Palestina aja katanya orang Israel. Iya nggak begitu Pak? Ada gitu Pak? Salah itu Pak. Di sana itu kagak ada orang Israel yang kemudian baik sama orang Palestina, nggak mungkin. Kenapa dia kemudian punya keluarga negaraan Israel itu pelatihnya? Karena yang diakuin sama orang Israel supaya masuk ke negara sono harus pakai warga keturunan warga keluarga negaraan Israel. Tuh, karena Palestina nggak diakuin sama si Israel. Begitu Pak ceritanya. Woi, paham kan nih? Paham nggak? Jadi kira-kira bangsa Palestina sekarang udah merdeka apa belum? Ada yang ngomong, kan udah ada presidennya, berarti udah merdeka. Ya, ini orang. Kalau dia udah merdeka, sholat aman. Benar apa benar? Kalau dia sudah merdeka, nggak ada yang gangguin waktu sholat. Benar apa benar? Orang lagi sholat diusir-usirin, kok gimana mau merdeka? Ada di sini sholat diusir-usirin, ada nggak? Kayaknya kalau di sini sholat diusir-usirin sepi masjid di sini. Orang masjid dibuka kayak gini kalau subuh nggak penuh ya. Padahal ada imam besar tadi di sini. Harus sama imam besar langsung sholat gitu ya, masya Allah. Ya mas sekalian berbahagia. Ayo Pak, kita hati ini harus cinta kepada masjid. Dimanapun masjid kita harus cintai. Bil khusus dua masjid yang menjadi amanah bagi umat Islam, yaitu adalah Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Jamaah sekalian yang berbahagia. Udah setengah baik Pak, cepat banget ya Pak. Belum dimulai Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mimma ikhtassallahu bihi hadzal ummah anna ja'alaha al-ardha tahuran wa masjidan. Dan dari apa-apa yang Allah istimewakan dengannya umat ini, yaitu umat Islam diistimewakan dengan ini. Dengan apa? Dengan bahwa sesungguhnya Allah telah menjadikan bagi umat bumi yang suci dan masjid yang suci. Jadi kalau misalkan Allah kasih keistimewaan, salah satunya adalah bumi yang suci dan masjid yang suci. Rajulun minal muslimin adrakathu shalah falyusalli haitsu adrakathu. Seseorang orang Islam yang menemukannya, dia langsung menemukan salat, maka hendaklah dia melaksanakan salat ketika mendapati waktunya salat. Dan salatnya di mana? Salatnya di bumi Allah yang suci atau masjid Allah yang suci. Qala Abu Dzar, kemudian berkata Abu Dzar, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, ayyu masjid wada'a fil ardi awalan, wudi'a fil ardi awalan. Kata Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah,
masjid yang mana di bumi ini yang pertama kali dibangun? Qala al-masjidul haram. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, masjid yang pertama di bumi ini adalah Masjidil Haram. Qultu, lalu kemudian Abu Dzar bertanya lagi, "Tsumma ay?" Kemudian masjid yang mana lagi ya Rasulullah? Qala tsummal Masjidul Aqsa. Kemudian yang keduanya Nabi menjawab yaitu adalah Masjid Al-Aqsa. Qultu, Abu Dzar bertanya lagi, kam bainahuma, berapa jarak di antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa lama waktunya? Qala arba'una sanatan, yaitu adalah 40 tahun. Thumma qala, kemudian berkata, aina ma'adrakat kas-salata fasalli fahuwa masjidun. Maka di mana saja kamu mendapatinya salat, maka salatlah di situ, dan itu adalah masjid. Maksudnya kalau kita menemukan waktu salat lalu kemudian kita salat, itulah namanya masjid. Kalau zaman dulu kan masjid langka, Pak. Maka hadis ini ketika ketemu waktu salat, kemudian salat di padang pasir misalkan, salat di hutan misalkan, fahuwa masjidun, itu adalah masjid. Karena apa? Al-ardu masjidun, buminya Allah adalah masjid. Sekarang saya mau tanya, Pak, masjid yang pertama dibangun di bumi ini masjid apa, Pak? Masjid apa? Masjidil. Tapi dalam otak Bapak yang pertama terbetik ketika ngomongin masjid tertua, Masjidil Haram apa Masjidil Aqsa, Pak? Aqsa ya. Salah ya, Pak? Salah. Yang pertama kali dibangun wudi'a linnasi, itu adalah Masjidil Haram. Makanya ada ayat yang begitu, Pak. Lalladzi bi Bakkah mubarakan, bagi orang-orang yang ke Mekah, Pak, mendapatkan keberkahan karena di dalamnya ada masjid yang tua, disebut dengan nama lainnya di dalam Al-Quran masjid yang tua atau Baitullah itu dengan sebutan Baitul Atiq. Baitul apa, Pak? Baitul Atiq itu maksudnya adalah rumah yang tua. Berarti kalau rumah yang tua enggak ada lagi rumah selain rumah yang tua itu, maka masjid yang paling tua di dunia yaitu adalah Masjidil Haram. Lalu kemudian masjid yang tertua kedua, masjid apa, Pak? Baru Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram jarak pembangunannya yaitu adalah 40 tahun. Lama apa sebentar, Pak? Lama. Lalu kemudian di sini dikatakan bahwa fadlu binaiha an Utsman anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajhullah banallahu lahu baitan fil jannah, muttafaqun alaih. Dari Utsman bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia siapa yang membangun masjid karena Allah di dunia, niscaya dia nanti akan dibangunkan di sorga sebuah rumah untuknya. Hadis ini hadis sahih, muttafaqun alaihi. Jadi kalau kita mau memakmurkan masjid, yang pertama fisiknya, Pak. Yang pertama apa, Pak? Fisiknya. Kalau memakmurkan masjid fisiknya sudah bagus, maka insya Allah orang-orang akan berdatangan di masjid tersebut. Tetapi tidak kalah pentingnya selain fisik apa? Yaitu himmah, semangat untuk memakmurkan masjid. Bagus kayak apapun masjid yang kita punya, tapi kita tidak punya himmah, tidak punya semangat,
maka akan kosong melompok masjid yang sudah terbangun dengan megahnya. Maka fisik penting, sedangkan himmah itu lebih penting. Jadi saling bergandengan antara fisik dengan non fisik. Warawa Ahmad Ibnu Hibban wal Bazar bisanadin sahihin an Ibn Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatatin libaitiha banallahu lahu baitan fil jannah. Ada lagi nih Pak hadisnya yang memotivasi kita. Kata Ahmad Ibnu Hibban wal Bazar dengan sanad yang sahih di dalam hadisnya dari Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membangun masjid karena Allah di alam dunia walaupun masjidnya kagak gede, ini Baitur Rahman ini termasuk gede Pak, masjidnya kecil, di sini digambarkan kamafhasi qatatin, maksudnya adalah seperti sangkar burung, tapi bukan sangkar burung yang kita bayangkan sekarang yang dijual di tukang burung Pak. Ini maksudnya adalah sarang burung yang dia buat oleh burung sendiri. Itu berarti gede apa kecil tuh Pak? Dan itu muatnya libaydiha, cukup untuk menaruh telurnya di dalam sarangnya tersebut. Berarti begitu kecilnya, tetapi Allah akan membalas orang yang membangun masjid, orang yang memakmurkan masjid. Banallahu lahu baitan fil jannah, niscaya dia nanti akan dibangunkan rumah di dalam surga untuknya. Amin ya rabbal. Ini masjid kita ini Masya Allah Pak, cukup menjadi bukti kalau kita insya Allah cinta dengan masjid Pak. Cukup menjadi bukti kalau kita ingin memakmurkan masjid. Maka saya sampaikan lagi hadis yang berikutnya. Kata hadisnya ini bicara tentang bagaimana kemudian kita harus menyeimbangkan antara membangun masjid dengan himmah yang kita harus adakan. Rawa Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa sahhahahu Ibnu Hibban an Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta yatabaha an-nasu bil masajid. Ini hadis yang sahih. Dikatakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi yang namanya kiamat sampai manusia memperindah masjid-masjidnya. Jadi kalau ada masjid di Indonesia sekarang, di dunia sekarang makin megah, makin cakep, itu tanda-tanda kiamat akan datang. Kenapa begitu? Karena kata Nabi, dikatakan juga di dalam hadis yang lainnya, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang di tengah-tengah manusia suatu masa, yatabahawna bil masajid, mereka bermegah-megahan untuk membangun masjid, thumma la ya'murunaha illa qalila, tetapi kemudian mereka tidak memakmurkan masjid kecuali hanya sedikit memakmurkan masjidnya. Sekarang saya mau tanya Pak, banyak gak masjid yang cakep Pak? Banyak gak masjid yang megah? Tapi jamaahnya banyak apa sedikit? Sedikit. Masjid loh Pak. Bukan. Di Tambun masjid apa? Izzatul Islam ya. Grand Miss. Cakep apa jelek masjid Pak? Cakep.
kalau sholat fardunya penuh apa kagak Pak? Mustahil ya. Artinya apa? Hadis ini menyatakan pentingnya membangun masjid, tetapi jangan lupa himmah, semangat untuk memakmurkan masjid jauh lebih penting untuk kita laksanakan. Setuju apa enggak? Jangan cuma bangun masjidnya bisa, tapi memakmurkannya nggak bisa. Kalau memakmurkannya susah Pak. Orang yang nyumbang masjid aja belum tentu rajin ke masjid. Iya apa enggak Pak? Donatur tetap masjid, rajin ke masjid apa enggak? Belum tentu Pak. Tapi mudah-mudahan insya Allah jamaah kita semuanya rajin ke masjid. Dan insya Allah kalaupun matinya di dalam masjid. Pengen Pak mati Pak dalam masjid, pengen? Udah cepetan. Jamaah sekalian berbahagia. Ada satu cerita begini Pak. Cerita ini sangat menggugah kita. Ada satu hadis Rasulullah SAW cerita tentang pemuda yang sangat cinta dengan masjid. Pemuda ini bahkan di hari kiamat dijamin oleh Allah untuk mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak yang tua itu biasa kalau ke masjid, ngerti biasa nggak maksudnya? Rajin banget bapak itu, tua-tua ke masjid, wajar nggak Pak? Wajar, orang udah tua mati besok wajar ke masjid. Tapi Pak, kalau ada anak muda rajin ke masjid, wajar apa luar biasa Pak? Saya lihat di masjid ini anak mudanya orang ada, semuanya anak tua. Ini butuh regenerasi Pak. Kita udah mati, kita kagak ada yang terusin masjid, siapa Pak kalau bukan anak muda? Betul Pak, betul? Ajak Pak, makanya besok sholat ajak anak kita, jangan dibiarin aja. Kata Nabi dalam sebuah riwayat, syabun, pemuda, yuzilluhum, mereka akan dinaungi, yauma la zilla illa zilluka, akan dinaungi suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya pada hari kiamat Pak. Pemuda yang bagaimana? Pemuda yang hatinya mu'allakum bil masajid, pemuda yang terikat dengan masjid, setiap hari dia ke masjid, setiap saat dia ke masjid. Tapi di Baitur Rahman casingnya tua, semangatnya muda, gitu dong. Casingnya tua, semangatnya, karena yang muda kagak. Ya Allah, ini saya kagum sama beliau nih Pak. Masya Allah, semoga antum disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jarang Pak orang kayak beliau di masjid-masjid. Biasanya kalau yang sakit habis sholat pulang Pak. Tapi ini beliau ta'lim, Masya Allah. Semoga dengan wasilah kebaikan pada hari ini beliau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tawasul itu Pak, tawasul nih yang kita ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu boleh dua Pak. Boleh dengan amal soleh orang, boleh dengan amal soleh diri sendiri. Kenapa kita ila hadrati? Karena kita melihat amal solehnya orang-orang itu. Nabi orang soleh pastinya kan. Kemudian ulama-ulama disebutin semuanya. Lalu kemudian kita minta doa sama Allah, itu boleh Pak. Tapi pemahaman kita, pemahaman orang sebelah nggak boleh. Ulangan lagi ya. Wih. Tapi kata kita, kata orang sebelah agak boleh, jangan ditabrakin ke saya. Ini beda-beda Pak, masing-masing aja udah. Lana amaluna walakum walakum. Amal lu buat lu, amal gua buat gua. Iya apa enggak Pak? Gitu aja masing-masing, jangan ditabrakin ya. Nah, boleh yang kedua buat
tawasul itu buat amal diri kita. Misalkan, ya Allah, dengan saya membaca Quran ini, saya hafalkan Quran, saya bacakan Quran tiap waktu, setiap saat, saya berdoa kepada Engkau ya Allah, dengan wasilah kebaikan baca Quran, saya minta doa saya dikabulkan oleh-Mu ya Allah. Itu boleh kita tawasul begitu. Bapak nih sekarang udah lakukan kebaikan, tawasul doa, ya Allah, dengan wasilah amal soleh yang saya lakukan setiap saat, sembuhkanlah penyakit saya. Insya Allah itu pernah dipraktekkan oleh Ashabul Kahfi, Pak. Kenapa Ashabul Kahfi goanya sampai tertutup lamanya berapa ratus tahun, Pak? Berapa? 300-an tahun, Pak. Tetapi dengan amal solehnya dia tidak mati, Pak. Logikanya kalau orang yang normal kagak makan 300 tahun hidup apa mati, Pak? Mati, Pak. Tapi dengan izin Allah, wasilah kebaikan yang dia lakukan, beliau tidak mati dan kemudian beliau bisa bangun dan lalu kemudian terbukalah pintu gua tersebut dan beliau hidup kembali sebagaimana manusia. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan wasilah kebaikan-kebaikan kita di Ramadan, doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itulah pemuda, Pak. Sekarang kita ngomong bukan pemuda doang nih. Orang tua. Ternyata ada seorang sahabiyah. Sahabiyah itu orang yang pernah sezaman dengan Nabi dan ketemu dengan Nabi, tetapi bukan laki-laki. Dia seorang perempuan. Dia seorang apa? Woi. Dia seorang wanita, ya. Seorang apa, Pak? Wanita dan perempuan gitu ya. Coba. Sahabiah ini namanya Ummu Mahjan. Siapa namanya, Pak? Ummu Mahjan. Ummu Mahjan ini, Pak, beliau setiap kali yang dilakukan beliau tidak lain tidak bukan memperhatikan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Pak, masjid ketiga yang suci yaitu Masjid Nabawi. Maka kalau kita ziarah ke Mekah, ziarah, jangan lupa ke Madinah, ziarah. Enggak cuma ke Mekah, Pak. Haji, umrah, ke masjid itu. Dan Al-Aqsa tidak menjadi syarat dan rukun haji ataupun umrah. Nah, Masjid Nabawi itu dalam pikiran Ummu Mahjan harus selalu dijaga olehnya. Maka setiap kali beliau datang ke masjid, yang dipikirkan bagaimana menjaga masjid Nabi, beliau nyapu. Kalau sekarang nggak ada apa, bukan hanya nyapu tapi ngepel. Kalau zaman dulu kagak ada pel, Pak. Di zaman Nabi ada yang ngepel nggak, Pak? Pakai super pel, ada nggak, Pak? Nggak ada. Keramiknya belum ada zaman itu. Masjidnya masih apa, Pak? Pasir. Orang di sono masuk tanah, gimana sih? Masjidnya masih apa, Pak? Pasir. Itu makanya kalau orang sono, Pak, sholat tengah hari bolong, tengah hari, Pak, panas-panas. Makanya pernah ada hadis begini, Pak, boleh menunda waktu sholat zuhur kalau terik matahari yang sangat menyengat. Karena terik matahari yang sangat menyengat akan mengganggu kehusuan sholat. Kenapa? Masjidnya bawahnya pasir, atasnya bolong, agak ada atapnya. Panas apa adem, Pak? Nah, kalau orang sono boleh menunda waktu sholat gara-gara panas yang terik, orang sini boleh nggak menunda sholat gara-gara panas yang terik, Pak? Tak ada. Orang sini bolehnya, Ustaz, nunda waktu sholat isya gara-gara sinetron. Nah, ada nggak yang begitu, Pak? Auzubillahi min. Yang jamaah sekalian berbahagia, ternyata, Pak, Ummu Mahjan, Pak, ketika dikabarkan beliau sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia, waktu itu malam hari. Jadi Ummu Mahjan ini meninggalnya malam hari, dan Rasulullah SAW
ketika mau dikhabarkan kepada beliau bahwa Ummu Mahjan ini telah wafat, meninggal dunia, sahabat mengabarinya ternyata Rasulullah SAW sudah beristirahat. Dan kita faham, kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu selalu setelah sholat isya beliau istirahat, tidur, dan para sahabat tidak berani untuk membangunkan Rasulullah yang sedang tidur. Ketika Ummu Mahjan sudah dimakamkan, jadi benar kalau ada jenazah malam-malam, malam itu juga dikuburkan, Pak. Jangan ditunda. Ada tuh Pak, yang orang sebelah kalau jenazah sudah meninggal, sudah mati, ditunda sampai seminggu. Ada nggak Pak yang begitu Pak? Kalau orang Islam nggak boleh begitu. Jangan lama-lama, kuburin. Malam meninggal, malam kuburin. Pagi meninggal, pagi kuburin. Siang meninggal, siang kuburin. Jangan tunda. Kenapa? Kalau dia orang soleh, dia akan segera mendapatkan balasan kebaikan dari kesolehannya. Tapi kalau dia orang jahat, maka dia akan berhenti daripada siksaan demi siksaan karena perbuatannya. Tuh Pak. Misalkan, nauzubillah, misalkan Jamaah Ibadur Rahman meninggal jam 10 malam Pak. Jam 10 malam Pak meninggal. Kira-kira diinepin apakah enggak Pak jenazahnya Pak? Nah ini salah nih. Tadi udah saya bilang, kuburin langsung. Ya itu kebiasaan. Adat sama syariat itu harus bersesuaian. Kalau adat tidak sesuai dengan syariat, maka adat menyesuaikan syariat. Kalau misalkan udah sesuai, maka bergandengan, boleh. Contoh Pak, nih contoh nih. Lebaran kita bersalam-salaman. Itu sudah bersesuaian dengan syariat apa belum? Kok jawabnya cuma dikit banget orang? Udah bersesuaian dengan syariat apa belum? Udah, maka nggak perlu dirubah, terusin aja, boleh. Dan itu sesuai dengan hadis Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah SAW pada hari raya, beliau keluar ngelihat ada yang sedih, ditegur Pak orang tersebut. Kenapa kamu sedih? Sedangkan ini hari bahagia. Tuh Pak, Bapak pernah nanya begitu orang, kayaknya sedih banget. Kenapa ente sedih? Saya belum beli baju baru. Ente mau beli itu apa enggak? Itu Pak harus Pak, sebenarnya itu sesuai dengan syariat. Ketika orang kagak senang pada hari raya, ente kasih kesenangan supaya dia senang. Kalau enggak punya baju, beliin baju baru. Kalau enggak punya duit, kasih duit. Pernah begitu? Pernah? Enggak sesuai syariat ente. Enggak sesuai Pak. Benar serius Pak, demi Allah gitu. Bahkan Rasulullah pernah melihat ada anak kecil pada hari raya, waktu itu antara Idul Fitri atau Idul Adha dalam sebuah hadis, sampai anak yang nangis itu pada hari raya dibawa ke rumah Rasul, dikasih makan, dikasih pakaian yang cakep, lalu kemudian dianggap sebagai cucunya Nabi Pak. Pernah Bapak ngelakuin begitu pada hari raya Pak? Ini ada perempuan di jalanan Pak, sendirian, dia sedih Pak, kayaknya umuran 17 tahun lah begitu Pak. 17 tahun Pak umurannya. Terus pernah nggak Bapak tanya yang 17 tahun itu, Neng kenapa kamu sedih gitu kan ya? Anu Pak, saya belum punya keluarga. Bapak mau nggak Pak ini ngurusin orang perempuan yang begitu Pak? Kata Bapak, gua sih mau Ustaz, gua mau, bini gua yang kagak. Masya Allah. Jemaah sekalian yang berbahagia, ternyata Pak, ketika Rasulullah SAW tidak dikabarkan, lalu kemudian beberapa hari kemudian Rasulullah seakan-akan mencari Ummu Mahjan. Biasanya Rasulullah ketika datang ke masjid, ada Ummu Mahjan yang sedang menyapu masjid. Lalu Rasulullah kehilangan. Kemana nenek itu ya? Lalu nanya sama sahabat, wahai sahabat, kemana Ummu Mahjan berada? Kok nggak ada dia sekarang? Ya Rasulullah, beliau telah wafat. Tahu Pak ekspresinya Rasul? Mukanya merah. Mukanya marah Pak Rasulullah SAW.
Lalu kemudian Rasul bertanya, kenapa engkau tidak memberitahu aku kalau dia telah meninggal dunia? Masya Allah Pak, cuma merbot Pak, merbot. Rasul sampai begitu marahnya, kematiannya tidak dikasih tahu kepada Rasulullah SAW. Kalau bapak merbot meninggal, terus bapak lagi di luar daerah, terus bapak pulang ke sini apa enggak Pak? Woi, pulangin. Jawab apa? Jawab. Bapak lagi di luar daerah nih, luar daerah. Dikasih tahu bapak, woi, merbot meninggal. Bapak pulang ke sini apa enggak Pak? Orang banyak kalah. Titip sama. Nih Pak, nih. RW meninggal. Bapak di daerah. Kira-kira Bapak pulang apa kagak Pak? Kalau pejabat Pak kadang-kadang dihargai Pak, pulang. Tapi kalau merebut enggak, Masya Allah Pak, demi Allah. Pejabat kelas manapun pejabatnya itu tidaklah lebih mulia daripada orang yang mengurusi masjid. Takbir. Makanya Pak, pegawai Masjidil Haram gajinya menang Pak dibanding menteri Pak. Tapi di Indonesia gedean mana Pak? Gaji merbot apa gaji menteri Pak? Merbot apa? Salah nih Pak. Jadi Rasulullah itu memang menempatkan sesuatu yang benar Pak. Masjid yang mulia diurusin sama orang yang biasa, menjadi mulia orang yang biasa tersebut Pak. Masjid yang penuh dengan kemuliaan, ketika diurusi sama orang tersebut, maka orang tersebut akan penuh dengan kemuliaan. Imam Masjidil Haram itu gajinya paling gede Pak. Imam di sini amin ya Rabbal. Gaji merbot Pak, gopek. Telat lagi. Maaf ya, gaji telat emang apa? Ini kas masjid sekarang menipis. Ya Pak, ingetin nih cerita Ummu Mahjan, ingetin. Rasulullah bahkan sangat menghormati orang yang menjadi merbot di masjid. Rasulullah marah kepada sahabat yang tidak ngasih tahu kepergian Ummu Mahjan, wafatnya Ummu Mahjan. Lalu kemudian Rasulullah minta diantar ke kuburannya. Anterin gua ke kuburannya. Dianterin Pak. Mohon maaf Pak, orang yang didoakan, orang yang disolatkan oleh Rasulullah, kira-kira surga apa neraka nih orang Pak? Surga. Enggak semuanya orang disolatkan oleh Rasulullah, enggak semuanya. Maka datang ke kuburannya diiringi dengan sahabat, lalu disolatkan solat ghaib beliau di atas kuburannya, dan langsung disolatkan. Ketika kemudian sahabat melihatnya, ngirinya luar biasa. Waduh, ternyata yang ngurusin masjid begitu dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Kira-kira Bapak pengen dimuliakan apa kagak sama Rasulullah? Maka jadi maksudnya bukan lu gantiin merbot, bukan. Maksudnya kalau ada kotoran bersihin, jangan nyuruh merbot. Kalau ada sampah ambil bersihin, jangan nyuruh merbot. Mana merbot di sini sekarang? Oh, ada ya? Ada merbot enggak? Nah ini bukan, ini mah. Ente malah datang pisah lagi. Tapi insya Allah tidak semuanya dimuliakan seperti merbotnya Rasulullah SAW. Udah siang Pak, udah capek saya juga ngomongin dari tadi nih. Aus Pak saya. Bentar lagi ada. Banyak. Sarapan pagi. Ya Allah, dosa gitu Pak. Nah, jamaah sekalian, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang panjang, termasuk panjang ini Pak, mulai subuhnya. Bulan puasa mulai subuh begini nih. Jamaah sekalian bahagia, mudah-mudahan apa yang saya bahas ada manfaatnya.
Dan saya ingatkan Pak, bahwa masjid adalah sesuatu atau tempat yang mulia. Kalau kita pengen mulia, perbanyaklah ke masjid Pak. Kalau kita pengen mulia, perbanyaklah ke masjid. Tapi kalau kita pengen terhina, jauhkan masjid Pak. Ada yang namanya istilah begini Pak. Saya aktif waktu itu di takmir Masjid NU. Pernah kiai dari PB ngomongin Pak, makmurkan masjidmu, niscaya akan makmur kehidupanmu. Begitu Pak. Ulangi lagi Pak ya. Makmurkan masjidmu, niscaya akan makmur kehidupanmu. Ngerti maksudnya Pak? Kalau Bapak usaha susah, rajin ke masjid Pak, insya Allah usahanya gampang, mudah, lancar. Kalau Bapak nggak pernah dapat kerjaan, ngelamar kerja ke sono, susah, gampang Pak, rajin ke masjid, insya Allah gampang dapat pekerjaannya. Amin. Contoh kecil Pak, gampang. Nih beliau memakmurkan masjid. Udah berapa kali ke Mekah Pak? Ayo tanya, berapa kali ke Mekah itu? Ente berapa kali? Belum ente. Daftar sama saya cepetan. Makanya ini Pak, beliau sudah memakmurkan masjid, insya Allah makmur kehidupan beliau. Amin. Orang makmur itu diantaranya adalah kagak pernah sakit. Beliau sakitnya bisa dihitung Pak, 6 tahun sekali, baru kemarin sakit kayaknya itu dia. Ya, jarang sakit Pak ya. Kalau sakit nggak bilang-bilang soalnya itu ya. Mudah-mudahan Pak, kalau kita memakmurkan masjid, kehidupan juga insya Allah menjadi makmur. Amin ya Rabbal. Ada hadihin niyah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Jamaah sekalian berbahagia, ini ada pertanyaan online dari TikTok, tapi nggak usah dibahas ya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Sabtro yang telah mengabarkan tentang membangun masjid. Mudah-mudahan kita semuanya dikuatkan oleh Allah.